Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnial, mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, yang saat ini sedang melaksanakan program magang di Pengadilan Agama Bukit Tinggi kelas 1B. Di sini saya akan mereview Undang-Undang Peradilan Agama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang menangani perkara-perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam. Pada awal pembentukannya, undang-undang ini bertujuan menyatukan pengaturan peradilan agama yang sebelumnya masih tersebar dalam berbagai peraturan sehingga tercipta kepastian hukum. Seiring perkembangan sistem ketatanegaraan, lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama. Perubahan ini tidak sekedar memperbarui redaksi, tetapi juga memperkuat kedudukan peradilan agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Hal ini terlihat pada pasal 2 yang menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam. Selain itu, pada pasal 5 mengubah sistem pembinaan sehingga aspek teknis, organisasi, administrasi, dan keuangan seluruh berada di bawah Mahkamah Agung, yang menunjukkan penerapan sistem one roof system. Perubahan yang menurut saya yang paling penting terdapat pada pasal 49, yaitu perluasan kewenangan peradilan agama. Jika sebelumnya kewenangan hanya berkaitan dengan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah, setelah perubahan tahun 2006, peradilan agama juga berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penambahan ini merupakan respon terhadap berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, sehingga masyarakat memiliki kepastian mengenai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketanya. Selanjutnya, terjadi perubahan kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang lebih menitik beratkan pada peningkatan kualitas, kelembagaan, dan integritas hakim. Perubahan ini menambahkan pasal 12A sampai pasal 12F yang mengatur mekanisme pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, kewajiban menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta koordinasi kedua lembaga tersebut dalam melakukan pengawasan. Selain itu, pada pasal 13 juga diperbarui dengan menambahkan syarat bahwa calon hakim harus lulus pendidikan hakim, memenuhi batas usia tertentu, dan tidak pernah dipidana. Kemudian, melalui pasal 13A, proses seleksi hakim diwajibkan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial. Menurut saya, perubahan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya berfokus pada kewenangan peradilan agama, tetapi juga pada peningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusianya. Secara keseluruhan, perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hingga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menunjukkan perkembangan peradilan agama ke arah yang lebih modern. Perubahan pertama lebih menekankan perluasan kewenangan dan penyesuaian sistem peradilan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang independen, sedangkan perubahan kedua memperkuat aspek pengawasan, etika, dan profesionalisme hakim. Menurut saya, kedua perubahan tersebut saling melengkapi sehingga peradilan agama tidak hanya memiliki kewenangan yang lebih luas, tetapi juga memiliki mekanisme yang lebih baik dalam menjaga kualitas pelayanan hukum dan kepercayaan masyarakat. Sekian review Undang-Undang Peradilan Agama dari saya, Agnia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.